Sebuah video yang menampilkan aksi belasan Satpol PP di Garut menuai sorotan publik. Pasalnya, para Satpol PP itu mendeklarasikan dukungan mereka untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Terkait hal itu, Mahfud MD yang juga merupakan Cawapres mendampingi Ganjar Pranowo ikut buka suara. Saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024, Mahfud MD menuturkan bahwa aksi tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan. Ia menyebut tindakan Satpol PP itu termasuk pelanggaran etik dan pelanggaran aturan. Mahfud lantas mencurigai adanya sosok di belakang layar yang mendorong para Satpol PP itu menyatakan deklarasi. Cawapres nomor urut 3 itu menyatakan, menurutnya, sekelas Satpol PP tak akan berani melakukan hal tersebut kalau tidak ada yang mendorongnya. Ia mempertanyakan apakah ada orang dalam maupun orang luar yang mendesak para Satpol PP itu untuk menyuarakan dukungan mereka. Bahkan Cawapres yang juga menjabat sebagai Menko Polhukam itu menyebut aksi yang viral di media sosial itu sebagai hal yang norak. Pak, soal di Garut, Prof, adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi dukungan itu gimana, Prof? Itu kan juga seharusnya itu tidak boleh. Ya. Seharusnya itu tidak boleh. Itu pelanggaran kode etik dan pelanggaran aturan sebenarnya. Itu kan Satpol PP itu diangkat untuk melayani masyarakat, membantu pemerintah. Kalau lalu pihak-pihak gitu tuh sudah melanggar, dan sekelas Satpol PP itu saya kira tidak seberani itu kalau tidak ada yang mendorong. Nah, tinggal siapa yang mendorong itu, apakah orang luar atau orang dalam, nah, nanti kita lihat. Tapi itu tidak boleh dilakukan, itu norak. Untuk Prof, tadi soal di Garut, Prof, adanya Satpol PP yang melakukan deklarasi dukungan itu gimana, Prof? Itu kan juga seharusnya itu tidak boleh. Ya. Seharusnya itu tidak boleh. Calon Presiden Mahfud MD menyinggung soal netralitas para anggota TNI, Polri, dan aparatur sipil negara atau ASN. Hal itu buntut adanya tindakan penganiayaan terhadap sejumlah relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Mahfud MD menuturkan bahwa Presiden Jokowi telah menekankan agar para anggota TNI, Polri, dan ASN bersikap netral dalam pesta demokrasi ini. Sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD pun turut menegaskan hal tersebut. Cawapres nomor urut 3 itu lantas menyampaikan apresiasinya pada TNI yang sudah mengambil langkah tegas terhadap anggotanya yang melakukan tindak penganiayaan. Diberitakan sebelumnya 6 dari 15 oknum anggota Kompi B Yonif Rider 408 Subrasta Boyolali, Jawa Tengah telah ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan status tersangka itu didasarkan pada alat bukti yang diperoleh dan keterangan dari para saksi. Sampai saat ini penyidik dan POM 4 Surakarta masih berusaha untuk mengungkap dan mengembangkan proses penyelidikan dan penyidikan. Kemenko pribadi sepanjang perjalanan pemilu untuk netralitas, apakah ada catatan khusus nggak dari Prof Nurul? Ada beberapa kasus yang mencuat ke tengah-tengah masyarakat, terutama menyangkut tindakan berlebih, ya, tindakan melampaui batas dari aparat di tempat tertentu tidak dibenarkan, dan itu dilaporkan oleh publik. Tapi saya ingin menyampaikan 3 hal. Pertama, TNI, Polri, dan ASN menurut undang-undang itu harus betul-betul netral. Perintah Presiden berkali-kali. Terakhir 30 Desember kemarin saya mendampingi Presiden bersama Mendagri dan Panglima dan Kapolri dan Jaksa Agung untuk apel kebijakan pemilu di Istora Bung Karno. Presiden menekankan di situ ASN, TNI, Polri harus netral.
karena ini perintah presiden sudah berkali-kali. Sebagai Menko Polhukam saya ingin menegaskan ini kepada masyarakat. Ini perintah presiden dan perintah undang-undang, lebih dari itu, dan setiap pelanggaran atas itu tentu akan ditindak. Saya mengapresiasi TNI yang sudah mengambil tindakan tegas atas brutalitas yang dilakukan oleh oknum TNI di Boyolali yang sudah menetapkan tersangka dan langsung melakukan tindakan-tindakan pendisiplinan. Itu satu contoh yang harus diapresiasi. Mudah-mudahan itu diberlakukan juga untuk kasus-kasus lain yang serupa dan daerah-daerah lain kalau ada. Yang kedua, saya ingin katakan kepada masyarakat, mungkin sekarang ada yang psikologis tidak enak karena berbagai pendekatan, berbagai telepon-telepon yang setengah mengancam dan sebagainya. Meski kini menjadi calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo, Mahfud MD masih tetap aktif melakukan tugasnya sebagai Menko Polhukam. Saat ditemui di kantor Menko Polhukam RI Jakarta pada Rabu 3 Januari 2024, Mahfud MD tampil rapi mengenakan kemeja batik berwarna kuning. Di hadapan awak media, Mahfud MD mengaku selalu datang ke kantor. Cawapres nomor urut 3 itu lantas membeberkan bahwa dirinya hanya melakukan kampanye di hari tertentu saja. Mahfud menyebut ia hanya berkampanye pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu saja. Selebihnya, ia tetap menjalankan tugas sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Tak hanya ke kantor saja, Mahfud MD juga mengurusi surat-surat yang belum disposisi lebih dari 3 hari. Kemudian Mahfud tampak menyoroti sejumlah kasus yang mencuat ke publik belakangan ini. Salah satunya adanya tindak penganiayaan yang dilakukan oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah terhadap sejumlah relawan Ganjar Mahfud. Ngantor, Prof. Beliau saya kan memang aktif ngantor. Saya itu kampanyenya hanya Jumat, Sabtu, Minggu. Waktu itu di luar itu saya tidak pernah pakai atribut kecawapresan. Memang hanya sebagai info. Saya ngantor juga, tidak ada di sini misalnya surat-surat yang belum disposisi lebih dari 3 hari. Semuanya jalan, yang ikutin dengan Polhukam. Itu aja. Kalau di agenda sejauh ini dari pantauan Kemenko pribadi sepanjang perjalanan pemilu untuk netralitas, apakah ada catatan khusus nggak dari Prof. Nurul? Ada beberapa kasus yang mencuat ke tengah-tengah masyarakat, terutama menyangkut tindakan berlebih ya, tindakan melampaui batas dan hal-hal di tempat tertentu, tidak di semua tempat, dan itu dilaporkan oleh publik. Tapi saya ingin menyampaikan 3 hal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.